Tenang. Suara serangga dari hutan pinus datang seperti bisik. Namaku diceritakan sebagai Ibu Sudarsi. Orang kampung memanggilku Mbak Dar. Sejak remaja aku belajar merias dari nenek. Nenek mengajarku dua hal sederhana. Pertama, riaslah dengan hati. Kedua, jagalah lisan saat bekerja. Ia juga menyimpan beberapa laku Jawa. Puasa ringan, doa-doa yang lembut, dan etika di hadapan cermin. Pertengahan September tahun 1992, aku dan asistenku Rohimah berangkat saat fajar belum tampak. Motor Astrea tua kami menanjak pelan ke Banjar Penepen. Udara dingin, jalan berbatu. Pinus berdiri seperti barisan prajurit. Aku menerima pesanan untuk merias mempelai perempuan. Akad rencana. Jam 10. Aku ingin tiba sebelum subuh. Lebih baik menunggu daripada orang menunggu padaku. Kami tiba lebih siang dari rencana. Sekitar jam 5 lewat. Di halaman rumah itu, sunyi. Ada tarup sederhana dari kayu. Teras lebar, dinding papan, bau tanah basah. Masuk ke hidung. Beberapa orang lalu lalang, tapi terasa sangat senyap. Rohimah menatapku. Ia berbisik pelan. Mbak, ini benar rumahnya? Aku mengangguk. Benar. Mari masuk. Seorang ibu menyambut kami. Ini Mbak Darsi ya? Monggo, sudah ditunggu. Kami diarahkan ke sebuah kamar rias. Di sana duduk seorang perempuan berkebaya putih. Rambutnya panjang, hitam, rapi. Ia menatap cermin besar. Kulit wajahnya pucat. Namun matanya teduh. Aku berdehem pelan. Saya mulai ya, Mbak? Iya, silakan. Jawabnya pelan. Aku menata alat, menyusun kuasmena tamerati. Di sudut kamar, ada jendela kecil. Udara pagi merambat masuk. Lampu minyak menyala temaram. Bayangan kami jatuh di cermin. Aku menepuk perlahan pipinya dengan spons. Lagi kurang sehat ya? Wajahnya pucat. Kataku sopan. Iya, Mbak. Capek beberapa hari ini. Ia bicara pendek, lalu diam lagi. Aku melanjutkan pekerjaan. Kutekankan dasar rias agar tampak segar. Aku beri prona ringan. Aku rapikan alis. Aku lembutkan garis bibir. Sedikit demi sedikit, wajahnya memantulkan cahaya tenang. Tak lama, mempelai laki-laki masuk diantar seorang ibu. Ia sudah rapi. Aku hanya merapikan sedikit. Setelah itu, ia pamit keluar. Aku mengangguk sopan, lalu kembali fokus pada mempelai perempuan. Ada satu hal ganjil. Selama aku bekerja, tak terdengar hiruk-pikuk dapur. Tak ada anak kecil berlarian. Tak ada suara panci. Atau kursi digeser. Rumah yang hendak punya hajatan biasanya ramai dari pagi. Di sini, hanya sunyi. Seperti kabut menggantung di langit-langit. Namun aku menepis pikiran itu. Waktu harus dijaga. Hasil harus baik. Iki wesapik, bisikku pada diri sendiri. Aku pasang paes tipis agar tidak berlebihan. Kusisir rambutnya, kulekukan halus di pelipis. Lalu kupasangkan melati kecil di sanggul. Nah, selesai, kataku. Ia menatap cermin. Bibirnya mengulas senyum tipis. Terima kasih, Mbak. Aku cantik sekarang, ucapnya. Senyumnya lembut, suaranya datar, tapi hangat. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar riuh. Seperti pintu dibuka. Seperti orang mulai datang. Aku menarik napas lega. Alhamdulillah. Mulai ramai, gumamku. Seorang ibu lain masuk. Sum, ayo, acara mau dimulai. Ia menyebut nama mempelai. Sumarsi. Aku tertegun sekejap. Kupikir masih jam 7 atau 8. Karena rasanya baru sebentar merias. Aku menunduk memeriksa arloji. Jarumnya menunjuk angka 10 tepat. Waktu berlari cepat, seperti ditarik seseorang. Mempelai berjalan keluar. Aku membereskan alat. Kusimpan kuas. Seperti biasa, aku tidak ikut keramaian. Nenek dulu berpesan. Perias cukup menyempurnakan. Jangan mengambil pusat panggung. Aku duduk menunggu di kamar. Rohimah pamit keluar untuk minum. Aku menolak suguhan. Ini kebiasaan lamaku, makan dan minum dari bekal sendiri. Entah kenapa, begitulah selalu nasihat nenek. Selepas duhur, pengantin berganti busana. Aku rias singkat untuk sesi siang. Habis itu, aku pamit sebentar. Ada urusan keluarga di Kemeranjan. Kukatakan akan kembali sebelum maghrib.
Sore turun, hujan datang. Jalanan licin. Batu koral jadi berkilau. Motor kami melambat. Waktu terseret. Langit menggelap. Hujan belum reda. Kami baru mencapai perbatasan desa saat azan Isya sayup. Aku khawatir. Aku percepat laju motor. Pinus bergetar di sapu angin. Kabut turun. Lampu motor memantul di uap air. Kami berputar mencari rumah itu. Jalan sama, batu sama, pepohonan sama. Tapi rumah itu seperti menyembunyikan diri. Kami lewat di titik yang tadi pagi, begitu ku kenal. Namun, halaman yang ku cari tidak tampak. Pintu tarup seperti hilang di telan malam. Pukul 8 lewat. Lalu 9, desa sunyi. Tidak ada listrik. Rumah berjauhan. Ober jarang. Kami berhenti di tanjakan kecil. Napas kami berembun. Rohimah menggigil. Mbak, balik saja. Aku menatap gelap di depan. Sebentar lagi, kita coba sekali lagi. Kami melaju pelan. Hanya suara mesin dan derai hujan tipis. Hingga akhirnya terlihat rombongan kecil. Mereka membawa obor, berjalan beriringan. Aku menepi. Pak, numpang tanya. Rumah Pak Sarkim yang ada pernikahan. Di mana ya? Seorang bapak menoleh. Sorot obornya singgah di wajah kami. Pernikahan yang tidak jadi itu, Mbak, katanya datar. Lewat tikungan itu, rumahnya di kiri. Aku terdiam. Kata-katanya menggantung dingin. Namun kami tetap mengikuti arah yang ditunjukkan. Dan benar, rumah itu muncul begitu saja. Seperti baru ditaruh di atas tanah. Tarup masih di tempatnya. Namun suasananya bukan suasana pesta. Orang-orang berdatangan. Pakaian mereka gelap. Ada yang membawa bungkus gula. Ada yang membawa bunga. Wajah-wajah duka mengisi teras. Aku turun dari motor. Langkahku pelan. Mendekati seorang ibu di kursi panjang. Bu, keluarga pengantinnya di mana? Tanyaku sopan. Ia menunjuk seorang perempuan yang menangis tertahan. Itu bibinya. Aku mendekat. Ia mengangkat wajah. Matanya sembab. Maaf, saya perias yang tadi pagi, kataku. Ia memandangku lama, seperti mencari kata. Pagi, suaranya lirih. Tidak ada pernikahan, Mbak. Aku tercekat. Tapi, saya merias Sumarsih di kamar itu. Sumarsih, ia menutup mulutnya. Air mata jatuh pelan. Keponakan saya meninggal semalam. Bersama calon suaminya, kecelakaan di perlintasan kereta Sumpio. Dunia seperti berhenti. 1 detik, aku menoleh ke pintu kamar rias. Di dalam hanya ranjang kosong dan bunga melati yang mulai layu. Cermin besar masih berdiri. Permukaannya buram. Samar-samar. Terlihat jejak sentuhan bedak di sana. Seperti ada tangan yang tadi duduk lama di depannya. Aku melangkah mundur. Dadaku sesak. Rohimah memegang lenganku. Ia tak mengatakan apa-apa. Kami pamit pelan. Kami meninggalkan halaman itu. Di jalan turun, hutan pinus kembali bersuara. Angin menuruni lereng. Kabut pecah oleh lampu. Di ujung tikungan, ada jeda sunyi yang sangat panjang. Aku menahan air mata agar tidak pecah. Beberapa hari setelahnya aku demam. Di rumah, ku tutup semua cermin dengan kain putih. Kuas dan palet rias kumasukkan ke dalam peti. Aku duduk lama di serambi. Mengatur napas. Di antara doa yang kuingat dari nenek, ada kalimat sederhana. Sing waras, sing selamat, sing eling lan waspada. Sehatlah, selamatlah, ingatlah, dan waspadalah. Pelan-pelan aku memahami sesuatu. Pekerjaanku selalu dekat dengan cermin. Cermin memantulkan wajah, juga memantulkan rasa. Kadang, cermin menyimpan bayang yang tak semua orang lihat. Aku tidak ingin menantang apapun. Aku hanya ingin bekerja dengan hati yang rapi. Jika suatu hari ada yang datang bukan dari dunia kita, aku berharap riasanku tetap sopan. Doaku tetap lembut, dan perasaanku tetap teduh. Aku kembali bekerja beberapa minggu kemudian. Sebelum menata kuas, aku berbisik di depan cermin. Derek titip. Nuwun sewu. Maaf, permisi, saya numpang bekerja. Jika ada yang berkunjung dari seberang, semoga Allah menenangkan. Semoga keluarganya kuat. Dan semoga hari itu tetap menjadi hari yang baik. Begitulah kisahku di Banjar Penepen. Tentang rias yang selesai tepat waktu. Tentang waktu yang melompat aneh. Tentang cermin
yang menyimpan jejak, tentang kabar yang datang terlalu malam, dan tentang doa yang akhirnya Kupahami maknanya. Jika kau penikmat kisah misteri, ingatlah pelajaran kecil dari malam itu. Rasa ingin tahu perlu dijaga. Sopan santun harus dijunjung. Dan apapun yang kita lihat di balik kaca, kembalikan pada doa. Kembalikan pada Tuhan.